Nasib AKBP Akhirudin Hasibuan dari Dipatsus dicopot, dipecat, ditersangkakan hingga kehilangan harta kekayaannya. Kita juga akan mengejar aset-asetnya yang selama ini sudah hilang. Jadi sementara ini proses masih berjalan. Teman-teman bisa lihat sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita running. Ya sementara juga kita perlu pendalaman terhadap beberapa orang teman-teman Pertamina, saksi ahli Pertamina, baik itu pihak bank. Kita juga perlu pendalaman yang butuh waktu untuk pemanggilan. Ya, kemarin kita periksa orang lapangannya, mandornya si Parlin dan termasuk komisarisnya Bu Lina. Tapi sekarang ini kita kejar kepada direktur utamanya karena menyangkut undang-undang PT adalah bertanggung jawab adalah direktur utama. Sudah diperiksa Pak direkturnya Pak? Ini lagi berjalan. Punya ruang dan kewenangan untuk menentukan kewajaran-kewajaran KPK. Makanya kemudian LHKPN sedang dicek. Artinya kesesuaian antara harta yang kemudian dia miliki, profil yang dia laporkan, dan yang pada faktanya dimiliki, ini kan juga ada yang nggak sesuai. Artinya ketika ada pemblokiran rekening sampai puluhan miliar, itu kan juga akan coba dicek. Kok lapornya cuma 400-an juta, ya bahkan 2011, 2021 itu kalau dilihat dari pemberitaan, itu kan juga laporannya sama aja. Nggak ada pertambahan maupun nggak ada pengurangan. Padahal pada faktanya sampai ada pemblokiran rekening puluhan miliar. Itu kan berarti sesuatu yang dianggap tidak wajar. Makanya kemudian ada tindakan dari penegak hukum yang sampai berani melakukan blokir rekening. AKB Akhirudin ini rasa sayangnya terhadap anaknya justru malah menjerumuskan anaknya menjadi tersangka, bahkan dia kehilangan pekerjaan, bahkan juga harta-harta yang diduga adalah harta tidak benar dari hasil-hasil ilegal sekarang juga sedang dikejar sama pemerintah. Untuk motor Harley-nya yang katanya sudah dijual, sekarang kepolisian juga mempertanyakan di mana hasil penjualannya. Itu adalah yang pertama, masalah harta. Yang kedua adalah untuk kayak kos-kosan. Ternyata diketahui AKBP Akhirudin ini juga punya sejumlah kos-kosan dan juga kayak hotel ya. Dan ini juga sedang diteliti. Terus juga laporan kekayaannya dia, LKHPN di KPK yang katanya hanya sekitar 400 juta rupiah, which is ini tidak masuk akal dengan profil yang dia selalu tampilkan ke media, di sosial medianya, itu nggak masuk akal. Itu juga sekarang sudah mulai ketahuan. Kita juga harus lihat kan, yang di dalam konteks ini kan sudah dipecat ya, artinya memang hubungan sebagai seorang penyidik kan sudah nggak lagi, bahkan sudah di PTDH kan ya. Artinya dia sudah bukan lagi seorang penyelenggara negara yang memang juga bahasnya kan jadi pertanyaan. Makanya kemudian kita juga harus dengarkan juga penjelasan dari KPK. Tujuan pemeriksaannya untuk apa? Apakah misalnya ada predikat crime-nya atau kejahatan asalnya soal penganiayaan? Karena kan nggak nyambung nih. Penganiayaan yang melakukan adalah diduga anaknya. Kemudian dia juga terseret-seret karena ada di situ, kemudian membiarkan dan lain-lain. Apakah itu kemudian yang jadi judul, yang jadi dasar untuk pemeriksaan LHKPN? Atau ini juga berasal dari laporan PPATK. Ketika PPATK melaporkan terus mencurigakan sampai ada berani blokir rekening, itu kan berarti itu ada sesuatu yang memang harus diklarifikasi. Jadi Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, seperti peribahasa itulah nasib AKBP Akhirudin Hasibuan. Mantan Kabag Binops Direktorat Reses Narkoba Polda Sumut itu harus menerima nasib di Patsus, dicopot, dipecat, ditersangkakan hingga kehilangan uang bulanan, dan anaknya juga jadi tersangka. Akibat ulah anaknya, Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. AKBP Akhirudin Hasibuan harus ditempatkan khusus atau Patsus oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Sumut. Jadi nilai melanggar kode etik kepolisian karena membiarkan penganiayaan terjadi di depan matanya. Selanjutnya AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reses Narkoba Polda Sumut. Sidang majelis etik kemudian dinyatakan AKBP Akhirudin Hasibuan bersalah dan dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat di bidang Propam Polda Sumatera Utara pada hari ini Selasa 2 Mei. Majelis Komisi Kode Etik memutuskan AKBP Akhirudin melanggar kode etik profesi polisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5, pasal 8, pasal 12, pasal 13 Peraturan Polri nomor 7 tahun 2002.
Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak menegaskan anggota Polri tidak sepantasnya membiarkan kejadian penganiayaan terjadi di depan matanya. AKBP Akhirudin Hasibuan sebagai perwira Polri semestinya melerai dan menyelesaikan masalah tersebut. Sanksi pemberhentian dengan tidak terhormat dijatuhkan kepada AKBP Akhirudin Hasibuan setelah menjalani sidang kode etik selama 4,5 jam di bidang Propam Polda Sumatera Utara pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023. Bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, seperti peribahasa itulah nasib AKBP Akhirudin Hasibuan. Mantan Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut itu harus menerima nasib dipatsus, dicopot, dipecat, ditersangkakan hingga kehilangan uang bulanan, dan anaknya juga jadi tersangka. Akibat ulah anaknya, Aditya Hasibuan menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral. AKBP Akhirudin Hasibuan harus ditempatkan khusus atau patsus oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Sumut. Jadi nilai melanggar kode etik kepolisian karena membiarkan penganiayaan terjadi di depan matanya. Selanjutnya, AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Sidang majelis etik kemudian dinyatakan AKBP Akhirudin Hasibuan bersalah dan dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat di bidang Propam Polda Sumatera Utara pada hari ini, Selasa 2 Mei. Majelis Komisi Kode Etik memutuskan AKBP Akhirudin melanggar kode etik profesi polisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5, pasal 8, pasal 12, pasal 13 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2002. Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak menegaskan anggota Polri tidak sepantasnya membiarkan kejadian penganiayaan terjadi di depan matanya. AKBP Akhirudin Hasibuan sebagai perwira Polri semestinya melerai dan menyelesaikan masalah tersebut. Sanksi pemberhentian dengan tidak terhormat dijatuhkan kepada AKBP Akhirudin Hasibuan setelah menjalani sidang kode etik selama 4,5 jam di bidang Propam Polda Sumatera Utara pada hari ini, Selasa 2 Mei 2023.